Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurdiana, saya dari semester 4 Fakultas Ilmu Kesehatan. Sekarang saya akan menjelaskan tentang analisis kadar abu. Abu sendiri merupakan zat organik sisa hasil pembakaran suatu bahan organik. Nah, pengukuran kadar abu di sini dapat digunakan untuk menentukan baik tidaknya suatu proses pengolahan. Yang kedua yaitu untuk mengetahui jenis bahan yang digunakan, dan yang ketiga parameter nilai gizi. Adapun metode yang dapat digunakan untuk analisis kadar abu ada dua metode. Yang pertama yaitu metode kering atau langsung, dan yang kedua yaitu metode basah atau tidak langsung. Untuk metode kering atau langsung, abu ditentukan dengan mengoksidasikan semua bahan organik dari suatu sampel atau bahan pada suhu 500 sampai 600 derajat Celcius. Sedangkan untuk metode basah atau tidak langsung didasarkan atas prinsipnya yaitu penggunaan asam nitrat untuk mendestruksi bahan organik pada suhu rendah dengan maksud untuk menghindari kehilangan mineral karena penguapan. Untuk prinsip analisis kadar abu, yaitu abu dalam bahan pangan ditetapkan dengan menimbang sisa mineral hasil pembakaran pada suhu sekitar kurang lebih 550 derajat Celcius. Sedangkan untuk prosedur analisis kadar abu yaitu kita siapkan cawan pengabuan, lalu panaskan ke dalam tanur, setelah itu didinginkan dalam desikator dan ditimbang. Kemudian timbang sampel sebanyak 3-5 gram ke dalam cawan tersebut, lalu panaskan dalam burner sampai tidak berasap. Setelah itu pindahkan cawan tersebut ke dalam tanur dan panaskan sampai berwarna abu-abu. Untuk pengabuan ini mula-mula menggunakan suhu 400 derajat Celcius, kemudian dinaikkan sampai suhu 550 derajat Celcius. Kemudian dimasukkan ke dalam oven dan kemudian ke dalam desikator. Setelah itu ditimbang. Catat hasil yang diperoleh dari penimbangan dan hitung kadar abu tersebut. Untuk perhitungan kadar abu yaitu persen abu atau kadar abu sama dengan berat abu dalam satuan gram dibagi berat sampel dalam satuan gram dikali 100%. Untuk prinsip penetapan kalsium yaitu kalsium diendapkan sebagai kalsium oksalat. Endapan ini dilarutkan dengan asam sulfat encer dan dititrasi dengan KMnO4. Untuk cara kerjanya yaitu 20-100 ml larutan abu hasil pengabuan kering, tambahkan 10 ml amonium oksalat dan 2 tetes indikator metil merah, lalu tambahkan dengan amonia encer. Setelah itu tambahkan dengan beberapa tetes asam asetat sampai warna larutan tersebut berwarna merah muda atau pink. Setelah itu panaskan larutan tersebut sampai mendidih dan diamkan selama 4 jam. Kemudian saring menggunakan kertas saring Woodman endapan tersebut dan bilas dengan Aquades. Lalu lubangi ujung kertas saring, bilas dan pindahkan endapan dengan asam sulfat encer panas, kemudian dibilas lagi dengan air panas. Setelah itu dalam keadaan panas kita titrasi dengan menggunakan larutan KMnO4 0,01N sampai warna larutan tersebut berwarna merah jambu pertama. Lalu kita masukkan kertas saring dan dititrasi kembali sampai warna larutan menjadi merah jambu kedua. Untuk perhitungan kadar kalsium yaitu miligram kalsium per 100 gram sampel sama dengan hasil titrasi dikali normalitas KMnO4 dikali 20 dikali volume total larutan abu dikali 100 dibagi volume larutan abu yang digunakan dikali dengan berat sampel yang diabukan. Sedangkan untuk larutan reaksi yang digunakan, di sini saya akan menjelaskan cara membuat larutan reaksi KMnO4 0,01N, indikator metil merah dan asam sulfat perbandingan 1:4. Yang pertama untuk pembuatan KMnO4 0,01N yaitu kita ambil sebanyak 10 ml larutan KMnO4 0,1N lalu masukkan ke dalam labu ukur 100 ml dan ditambah dengan Aquades
sampai tanda batas dan dihomogenkan. Untuk membuat indikator metil merah, yaitu kita timbang sebanyak 1 gram serbuk metil merah, lalu masukkan ke dalam 90 ml etanol 95% dan diencerkan dengan aqueous sampai volumenya menjadi 100 ml. Sedangkan untuk membuat asam sulfat encer dengan perbandingan 1:4, yaitu kita ambil larutan asam sulfat pekat sebanyak 139 ml, lalu kita masukkan ke dalam labu ukur 1000 ml dan ditambah dengan aqueous sampai tanda batas, kemudian dihomogenkan. Jadi seperti itu yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.